Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Tentang monoteis. Ajaran Kristen itu merupakan ajaran monoteis. Jika monoteis, coba Bang Yosef ya. Coba Bang Yosef jelaskan seperti apa monoteis di dalam ajaran Kristen itu. Dan bagaimana cara mengkompromikan antara monoteis ini dengan Trinitas. Monoteis Yang pertama, itu Bang. Dan yang kedua, tadi Bang Yosef, Bang Ken tadi saya sering dengar-dengar di tiap Sabuga itu, biarpun saya Muslim, yang saya nonton kalau di TikTok sejak seminggu yang lalu saya main TikTok. Yang saya nonton itu saya download aplikasi TikTok kan. Yang saya ikuti itu cuma Bang Yosef dengan Christian Prince kah atau apa itu. Yang itu yang saya nonton terus itu. Dengan di sini ya alhamdulillah malam ini sudah diizinkan untuk naik istilahnya kalau dalam TikTok untuk bertanya. Tadi saya dengar tadi bahwa Bang Ken itu mengatakan bahwa Bang Yosef ini dulunya seorang Muslim ya. Iya memang. Bukan kata sih ya, memang. Yang ingin saya tanyakan, waktu Muslim dulu itu apakah Bang Yosef sudah memahami tentang ajaran Islam dari berbagai disiplin ilmunya begitu? Kalau di dalam Islam itu kan ada filosofi Islam, ada tasawuf atau irwan begitu, ada fikih. Jika Bang sudah menguasai tentang berbagai disiplin ilmu Islam itu seperti filosofi Islam, tasawuf, kaidah fikih, ini yang pertanyaan kedua ini Bang. Apakah di dalam Islam itu firman itu termasuk ciptaan atau pencipta? Firman itu di dalam ajaran Islam ya. Firman itu pencipta atau ciptaan, atau kidab atau hudus? Itu saja Bang yang ingin saya tanyakan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih apabila Bang Yosef menjelaskannya. Oke. Bang. Monoteis ya. Untuk pertanyaan itu apakah Kristen mengajarkan monoteis? Ya, monoteis. Monoteisnya bukan monoteis Islam yang kalau ditanya Tuhannya berapa, satu apa, satu biji, satu apa. Tauhidnya seperti apa? Satu biji, satu tok, bilangan satu. Tauhid itu artinya unification, kesatuan, dari yang jamak disatukan. Begini, berpahami bagaimana monoteisme, Anda boleh tanya, atau Anda pernah nggak nonton penjelasan dari seorang profesor dan juga guru besar para rabi-rabi Yahudi loh ya, guru besarnya rabi-rabi Yahudi, yang bernama Profesor Dr. Benjamin Sommer. Beliau itu nanti mengatakan bahwa kekristenan adalah kelanjutan kontinuitas dari monoteisme. Gitu. Sehingga nanti akan menjelaskan tentang Trinitas. Bahwa Trinitas tidaklah suatu hal yang absurd dalam konsep yang adalah monoteis. Nah, begini, dalil dalam Alkitab, kita percaya bahwa Allah itu sah. Di mana dalilnya? Saya kasih dalil langsung, saya blast 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa, dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Clear. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Ketika Rasul Paulus nih, saya kasih background dulu. Ketika Rasul Paulus mengatakan di ayat ke-6, sebelumnya Rasul Paulus itu sudah merecognize, tahu nggak recognize artinya apa? Mengetahui dan juga mengapprove. Ya, di ayat 5 Rasul Paulus itu dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus bilang apa? Sebab betul ada apa yang disebut dengan ilah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah-ilah. Tuh, perhatikan. Rasul Paulus tahu ada ilah-ilah lain. Ayat ke-6, Rasul Paulus mempertegas dasar iman kita nih.
yang menjadi kredo syahadat kita dalam aku percaya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi itu landasan iman kita. Sehingga dalam pengakuan iman rasuli ini, kalau misalkan antum bisa bahasa Arab nih, dalam pengakuan iman rasuli kami ini kan u'minu bi ilahin wahid. Nggak ada di sini dikatakan bi ilahin salisu seperti yang dituduh dalam Quran. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Nggak ada. Nih iman pengakuan iman kami sebelum Islam lahir nih. Kredo kami. U'minu bi ilahin wahid kan artinya aku percaya akan satu Allah. Abinda bitul kulli, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat atau setara dengan Bapa. Ngerti pora? Jadi monoteistik dalam kekristenan itu lebih advance. Kenapa? Begini, ketika dikatakan kenapa Yesus masih satu hakikat dengan Bapa, perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh anak dikerjakan juga oleh Bapa. Kehendak mereka tidak bertentangan. Tidak seperti siapa tuh? Zakir Naik atau siapa tuh? Siapa sih, jadi lupa saya. Sentral dakwah ya, yang polemik Islam luar negeri itu sentral dakwah atau siapa tuh ya? Zakir Naik wannabe, yang katanya kalau mereka Trinity, kita disprove atau kita refute mereka punya pandangan Trinity. Jadi dalam satu forum dia bilang kalau Trinitas itu gampang, bilang aja, andaikan aja Bapa, Putra, dan Kudus ada 3. Kalau mereka punya kehendak masing-masing, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih? Padahal Alkitab sudah menjawab. Yang jawab itu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Yohanes 5:19, apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan juga oleh anak. Yohanes 5:30, sebab aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Dalam kemanusiaan Yesus sebagai firman Allah menjadi manusia, Dia merendahkan dirinya, sehingga apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Contoh kehendak Bapa Pak, Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang melihat anak dan percaya kepadanya, ia memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus, dan itulah kehendak Bapa di surga. Sehingga dalam Yohanes 5 ayat 23, back again, Tuhan Yesus bilang Pak, barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Ini menunjukkan kehakikatan kesatuan mereka. Kamu mencintai seseorang tubuh dan jiwa dan raga, tidak hanya tubuhnya saja, jiwanya kamu gak cintain. Nah sama, bagaimana hakikat Allah itu, Yesus yang adalah firman Allah yang berasal dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42, dalilnya Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Kenapa bukan Bapak sendiri yang menyatakan? Kenapa harus Yesus? Yohanes 1 ayat 8 belas, kurang belasnya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa? Ini perspektif dalam Islam tajali syuhudi. Walaupun tajalinya Islam itu semerawut, ya. Karena Allah bermutajali dengan katanya ada konsep Nur Muhammad, itu pun masih absurd. Tapi tajalinya Allah, penggambaran, manifestasi Allah, ialah Yesus firman Allah. Maka dalam Ibrani 1 ayat 1, Rasul Paulus menuliskan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Cahaya kemuliaan itu dalam bahasa Arab apa? Nih, Nur. Nurullah, cahaya kemuliaan Allah. Bukan Nur Muhammad ya. Jangan nyama-nyamain, jangan nyontek. Gambar keberadaan Allah itu apa artinya?
tajali manifestasi, bukan Nur Muhammad once again. Ini nyontek semua ini dalam konsep kekristenan. Tuh ada tuh di VT saya diskusi sama Habib, sama Ustadz, sama santri sekaligus dalam satu waktu, dalam satu live saya. Di scroll aja. Ya. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua, apakah saya sudah memperdalam? Ya coba nilai itu. Ada teman saya di sini di TikTok namanya Kak Dewi, kayaknya beliau lagi nggak hadir malam ini. Beliau makrifat. Kami diskusi sampai di titik poin di mana Kak Dewi bilang di hadapan kita semua, sebagai orang makrifat, kami tidak pernah menyangkali bahwa kekristenan mengakui Yesus adalah firman Allah atau anak Allah atau gambar keberadaan Allah itu sendiri. Karena di kami harus diakui, itu mengambil perspektif kekristenan di mana setiap dari kami itu adalah Allah ketika nanti ada konsep yang tercampur dengan sinkretisme. Manunggaling kaula Gusti, kena lu Islam. Ya, selamat ya dengan adanya inovasi ajaran seperti itu, makanya jadi sesat kalian semua. Manunggaling kaula Gusti. Itu buah dari mana? Buah dari makrifat tuh. Ya. Yang diperkenalkan oleh ulama-ulama yang dikafirkan oleh siapa? Oleh orang-orang salafi yang dituduh Wahabi. Ibnu Taimiyah. Ada lanjut ya. Nih, saya lanjutkan berkenaan mengenai firman, ciptaan atau ilmu kalam nafsi. Ya, kalam yang ditulis, yang bentuk huruf, bentuk suara. Come on, kalam nafsi yang ada di dalam diri Allah. Itu kan nyontek duinatur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nih Yesus. Ya, kalam nafsi dan kalam nafsi. Itu buah pemikiran dari mana? Abul Hasan al-Asy'ari, mantan pengikut Mu'tazilah. Ya, Al-Quran makhluk tuh. Ya, itu pemahamannya itu. Dibagi menjadi dua, duinaturnya Quran tuh. Kalam Allah, firman Allah. Mana yang kalam lafzi, kalam nafsi, dan mana yang kalam nafsi. Mana yang kalam makhluk, mana yang bukan makhluk. Kalau bukan makhluk apa? Di Islam hanya dua konsep. Kalau bukan kholik, yang makhluk. Yang bukan makhluk sudah jelas-jelas kholik. Nggak bisa. Waktu itu saya diskusi sama Unirifa. Bertakiahnya, Masya Allah. Sampai geleng-geleng itu para ulama, para ustadz, para habaib di room saya. Saya nggak bohong ketika saya ngomongin habaib tuh, cek aja VT-nya ada kok. Ketika saya tanya, emang bener apa saya kurang update? Ternyata di Islam ada tambahan, selain kholik, selain makhluk ada juga sifat. Nggak ada. Bilang kalau dalam esensi, dalam hakikat ya kholik dan makhluk. Kalau bukan kholik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya jelas kholik. Maka dalam hakikat yang ketika Al-Quran dikatakan ada yang disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi, jelas di situ menyontek dari konsep duinatur 1 Kolose 1 ayat 19. Sebab kepenuhan Allah berkenan diam di dalam tubuh jasmaninya. Tuh duinatur Yesus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Konsili Chalcedon tuh yang menghadapi Nestorian itu. Jadi kalau dikatakan yang kudus mana, ya jawab aja, itu dia jelas kok. Kalam nafsi, mana yang makhluk, mana yang kholik, mana yang makhluk dan bukan makhluk. Ya, itu kalau misalkan nanti saya tampilkan, itu nanti di situ ada bukunya, judulnya ya, oleh Syekh Abdul Razik. Syekh Abdul Razik itu menuliskan buku judulnya Akidah Salaf versus Ilmu Kalam. Itu ada 3 jilid ya. Itu ada di jilid pertama mengenai Al-Quran ya. Hakikatnya Quran itu apa? Kemudian kalau nanti pembantahnya nanti mungkin dari kitabnya Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Lumah Al-Ibanah, dan juga dari kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dhalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Itu nanti membahas secara keseluruhan ya, nggak cuma membahas tentang firman Allah. Nanti ada buku-bukunya. Sebenarnya saya suka dengan buku Islam, kenapa? Ibaratnya lagi ngomong soal sinetron yang tertulis dalam buku gitu, saling bantah-bantahan. Itu bro Al-Hili. Semoga menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut Bang tadi itu firman ya, yang saya tanyakan firman. Ya firman itu ya bisa disamakan dengan kalam gitu kan? Iya. Kalau dalam Islam itu kan kalamullah, kalimatullah, podo wae. Jadi menurut Bang tadi itu makhluk. Nanti nggak dengerin ya. Saya jelasin loh dalam perspektif. Makanya saya ini karena kalam nafsi dengan kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Ada yang makhluk, ada yang bukan makhluk. Benar nggak? Saya tadi ngomong loh berkali-kali. Mana yang makhluk, mana yang bukan makhluk. Mana yang ada di dalam diri Allah dan mana yang ada
di luar, yaitu makhluk yang berbentuk fonetik, huruf, suara. Saya sudah jelasin berulang-ulang loh, 3 kali saya ulang supaya nggak salah paham. Masih aja salah paham. Berarti sama ya dengan apa kalam itu, firman itu dengan berfirman. Ya, Terus coba jelasin mana berfirman Allah itu contohnya seperti apa. Ketika Allah berfirman, maka apa yang Allah berfirmankan itu makhluk atau bukan makhluk menurut kamu? Ya, jelas bagi saya beda lah antara berfirman dengan firman. Ya, yang kamu tanyakan firman atau berfirman? Yang kamu tanya firman, nggak usah muter-muter. Saya jelasin firman itu dalam bentuk bahasa Arab. Makanya saya ini berarti kayak lain dengan pemahaman. Memang pemahaman Bang itu tadi yang dijelaskan tadi itu tentang teologi kaum Ansari. Tetapi ya saya terima juga. Makasih lagi ya Bang. Oke, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Bagaimana pendapat teman-teman TBJ mengenai video tadi? Silahkan masukkan di kolom komentar. Baik, dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Ayat ini membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, karena Yesus datang dari Sang Bapa. Ia adalah Logos yang menjadi manusia, turun ke dunia untuk melaksanakan dan menyatakan kasih Allah yang besar itu bagi dunia. Lewat pengorbanannya di kayu salib, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia karena dosa manusia yang begitu besar telah ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya beroleh selamat dan kebangkitan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.